meningkatkan kepedulian terhadap perubahan iklim dan dampaknya yang dapat mengancam berbagai aspek kehidupan. Proklim melibatkan peran aktif masyarakat untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan untuk menerapkan pola hidup rendah emisi gas rumah kaca. Proklim dapat dikembangkan pada wilayah administrasi minimal setingkat rukun warga atau dusun dan maksimal setingkat kelurahan atau desa atau wilayah lain yang setara seperti kampung adat. Selain itu, kampung iklim dapat juga dibentuk di wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi secara berkesinambungan seperti perguruan tinggi, pesantren, dan paroki. Bagaimana cara mewujudkan proklim? Proklim dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang sudah ada di lokasi setempat dan berperan sebagai kelompok kerja. Kelompok kerja proklim ini kemudian mengidentifikasi kerentanan, risiko, dan dampak perubahan iklim yang terjadi di lokasi setempat, dan juga sumber emisi di lokasi setempat. Hasil dari identifikasi awal kemudian dituangkan ke dalam profil kerentanan dan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, kelompok kerja proklim mengidentifikasi sumber daya manusia yang tersedia dan kebutuhan pelatihan. Dilanjutkan dengan merencanakan peningkatan kapasitas masyarakat. Bersama kelompok kerja, masyarakat merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam menghadapi perubahan iklim. Gagasan-gagasan yang muncul dituangkan untuk menyusun rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penguatan kelembagaan dan dukungan keberlanjutan. Langkah selanjutnya adalah dengan menyusun perencanaan aksi adaptasi perubahan iklim. Misalnya, pengendalian kekeringan, banjir dan longsor dengan pembuatan penampungan air hujan, biopori dan sumur resapan, melakukan upaya penghematan air, membuat atau memodifikasi bangunan sehingga adaptif terhadap perubahan iklim, dan membuat sarana pengendali banjir. Peningkatan ketahanan pangan, misalnya dengan menerapkan sistem pola tanam bergilir, penganekaragaman tanaman pangan, dan pertanian terpadu. Kemudian membuat serta merawat saluran irigasi dan memanfaatkan lahan pekarangan, misalnya untuk menanam sayuran, tanaman obat, kolam ikan, dan lain sebagainya. Pengendalian penyakit terkait iklim dengan mengendalikan vektor penyakit, misalnya mengaktifkan peran Jumantik dan melaksanakan 3M, serta menerapkan PHBS, sanitasi, dan penyediaan air bersih. Perencanaan aksi mitigasi perubahan iklim, misalnya dengan pengelolaan limbah padat dan cair, penggunaan energi baru terbarukan, konservasi, dan penghematan energi, melakukan budidaya pertanian rendah emisi, meningkatkan tutupan vegetasi, mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Perencanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di wilayah pesisir, yaitu dengan penanganan atau antisipasi kenaikan muka air laut, rop, intrusi, abrasi, ablasi, erosi akibat angin dan gelombang tinggi, pembuatan struktur pelindung buatan, dan mata pencaharian alternatif. Selanjutnya adalah pelaksanaan rencana aksi-aksi tersebut. Aksi dilaksanakan dengan memprioritaskan aksi yang berkontribusi paling besar untuk menurunkan emisi gas rumah kaca atau yang menjawab ancaman terkait dampak perubahan iklim yang paling kritis. Proklim merupakan kegiatan berbasis komunitas yang berkelanjutan, sehingga penguatan kelembagaan merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan proklim. Kelompok masyarakat yang terdapat pada lokasi proklim merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak. Dengan pelaksanaan aksi yang berkesinambungan dan berkelanjutan, proklim dapat memberikan manfaat di bidang ekonomi, sosial, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana terkait iklim. Dengan proklim pula, kita dapat membangun generasi baru yang peduli terhadap perubahan iklim. Demi anak cucu kita, demi keberlangsungan kehidupan di bumi. Ayo, bersama Proklim, kita laksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.